Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmaluddin dengan NIM 403045039 dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi FTI UHAMKA. Saya kelas 3B. Pada mata kuliah pemrograman berbasis objek atau Object Oriented Programming atau OOP kali ini, sesuai dengan tugas yaitu terkait review 5 artikel. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil review 5 artikel yang saya dapat mengenai OOP. Dan di sini OOP saya berfokus terhadap learning atau education ya. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Ini adalah hasil penulisan rangkuman saya. Saya menghasilkan 3 kurang lembar lebih 3 kurang lembar gitu ya. Dan tidak mungkin saya jelaskan dari situ, maka adanya PPT ini. Nah, yang pertama kita masuk ke latar belakang. Jadi yang latar belakangnya tugas ini atau rangkuman ini adalah OOP adalah paradigma penting dalam pengembangan perangkat lunak modern. Dan banyak mahasiswa yang kesulitan memahami konsep seperti kelas, objek, inheritance, dan polymorphism. Juga diperlukan strategi pembelajaran yang lebih interaktif agar konsep OOP lebih mudah dipahami. Dan terakhir, penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis praktik dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa. Kita lanjut. Nah, ini ada nama jurnal atau artikel serta penulisnya juga ya. Ini saya baca sedikit aja. Ada 5. Yang pertama dari Guterres 2022 dengan judul Ranking of Problems and Solution in the Teaching and Learning of Object Oriented Programming. Lalu yang kedua ada Kois Al-Batiha 2023 Analysis of the Learning Object Oriented Programming Factors. Lalu yang ketiga ada Abbasi 2021 Gauk Object Oriented Programming in the Student Learning Performance Normalized Learning Gains and Perceived Motivation with Serious Games. Yang keempat ada Smalo dan Ragonis 2021. Judulnya Understanding the Disreference in Object Oriented Programming, Misconception, Conception, and Teaching Recommendation. Lalu yang kelima ada Siddiqui 2021 dengan judul Impact of Active Learning on Object Oriented Programming Instruction Transforming from 3D to Text-Based Coding. Oke, kita lanjut masuk ke pembahasan. Nah, ini ada rangkuman kelima artikel yang saya dapat. Jadi dari artikel yang saya dapat secara keseluruhan itu membahas peningkatan efektivitas pembelajaran Object Oriented Programming atau OOP melalui beberapa pendekatan seperti pedagogis dan teknologi yang berorientasi pada pemahaman konsep dasar. Guterres 2022 dan Batiha 2023 mengidentifikasi bahwa mahasiswa kerap mengalami kesulitan memahami konsep kelas, objek, serta hubungan antar kelas seperti inheritance dan polymorphism. Nah, penelitian tersebut menunjukkan pentingnya metode pembelajarannya kontekstual berbasis praktik agar konsepnya nggak cuma dipahami secara teoritis, tetapi juga diimplementasikan dalam proyek-proyek yang nyata. Smalo dan Ragonis 2021 meneliti miskonsepsi mahasiswa terhadap disreference yang menggambarkan lemahnya pemahaman terhadap hubungan antara objek dan instansinya. Mereka merekomendasikan pengajaran berbasis contoh interaktif dan eksplorasi langsung kode program. Sementara itu, Siddiqui 2021 memperkenalkan metode active learning menggunakan media simulasi 3D serta text-based coding untuk meningkatkan pemahaman konsep OOP secara visual dan aplikatif. Coding untuk meningkatkan pemahaman konsep OOP secara visual dan aplikatif. Di sisi lain, Abbasi 2021 memperlihatkan bahwa integrasi serius game dalam pembelajaran mampu meningkatkan motivasi, partisipasi, dan retensi konsep OOP seperti encapsulation dan method overriding. Serta keseluruhan, seluruh penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembelajaran OOP sangat bergantung pada pendekatan interaktif, kontekstual, dan berbasis pengalaman langsung mahasiswa. Kita lanjut. Nah, ini udah masuk keterkaitan dari kelima artikel itu dengan mata kuliah itu apa sih? Jadi kelima jurnal tersebut yang saya review memiliki keterkaitan yang erat dengan mata kuliah PBO atau OOP yang sedang diajarkan di program studi saya saat ini, yaitu STI, dan perkuliahannya
kita sebagai mahasiswa mempelajari konsep-konsep fundamental seperti class, object, inheritance, abstraction, dan method of writing yang menjadi dasar untuk merancang sistem perangkat lunak yang terstruktur dan mudah dikelola. Seluruh penelitian yang dikaji berfokus pada bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diajarkan dan dipahami secara lebih efektif melalui pendekatan pembelajaran yang inovatif dan partisipatif. Masih keterkaitan, artikel-artikel tersebut memberikan landasan teoritis sekaligus bukti empiris bahwa pendekatan konvensional yang hanya menekankan penulisan sintaks dan latihan dasar nggak lagi cukup untuk menanamkan pemahaman mendalam tentang paradigma OP. Nah, sebaliknya, metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa seperti active learning, project-based learning, dan game-based learning terbukti meningkatkan kemampuan kognitif, kreativitas, serta keterampilan berpikir logis mahasiswa. Misalnya, penerapan gamifikasi dan simulasi 3D sebagaimana diteliti dalam beberapa jurnal sejalan dengan kegiatan praktikum di kelas Java, di mana mahasiswa dapat secara langsung merancang dan mengimplementasikan struktur kelas serta hubungan antar objek untuk memahami bagaimana pewarisan atau inheritance dan penimpaan metode atau method of writing bekerja dalam sistem yang kompleks. Selain itu, beberapa penelitian juga menyoroti pentingnya visualisasi hubungan antar objek dan alur program sebagai sarana untuk memahami interaksi antara kelas dan objek. Hal ini sangat relevan untuk penggunaan Unified Modeling Language atau UML atau diagram kelas dalam pembelajaran OOP yang sering diterapkan di kampus. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian tersebut memperkuat pendekatan pembelajaran OOP yang gak hanya berfokus pada aspek teknis atau sintaksis bahasa pemrograman Java, tetapi juga pada aspek konseptual, desain sistem, dan kemampuan berpikir abstrak mahasiswa. Pembelajaran yang demikian membantu mahasiswa mengembangkan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana setiap komponen dalam program saling berinteraksi dan membentuk sistem perangkat lunak yang kohesif serta mudah dikembangkan di masa depan. Nah, kita lanjut pembahasannya tentang tantangan yang ada dalam implementasi OOP itu sendiri. Seperti yang kita tahu, walaupun paradigma OOP ini telah menjadi standar utama dalam pengembangan perangkat lunak modern, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Dalam konteks pendidikan, kesulitan terbesar muncul pada tahap konseptualisasi, di mana mahasiswa ini seringkali mengalami kebingungan dalam memahami hubungan antar objek, hierarki kelas, dan prinsip abstraksi. Pembelajaran yang terlalu berfokus pada sintaks tanpa visualisasi atau gambaran atau deskripsi, dan praktik-praktik konseptual yang buat mahasiswa sulit melihat hubungan logis antara kelas dan objek yang mereka buat. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung seperti perangkat visualisasi, waktu pemulihan yang singkat, serta variasi kemampuan logika antar mahasiswa semakin memperumit proses pemahaman terhadap paradigma ini. Nah, di sisi lain, pada penerapan di dunia industri, tantangan OOP justru terletak pada konsistensi penerapan prinsip desain. Banyak proyek yang mengalami kegagalan karena penerapan desain pattern yang tidak tepat, struktur kode yang saling bergantung, dan dokumentasi yang kurang baik. Hal ini menyebabkan sistem sulit dipelihara dan dikembangkan ketika menjadi perubahan kebutuhan. OOP juga menuntut kedisiplinan tinggi dalam mendesain arsitektur perangkat lunak agar setiap kelas memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak saling tumbang tindih. Oleh karena itu, baik di lingkungan akademik maupun profesional dibutuhkan pendekatan yang seimbang antara teori, praktik, dan pemahaman mendalam terhadap filosofi berorientasi objek itu sendiri. Penerapan alat bantu visual, pembelajaran berbasis proyek, dan pelatihan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan konsep OOP itu dapat dipahami dan diterapkan secara efektif gitu. Nah, ini yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi pembelajaran OOP ini menuntut keseimbangan antara teori dan praktik dan pemahaman konseptual agar mahasiswa mampu menguasai prinsip berorientasi objek secara menyeluruh. Pendekatan interaktif seperti gamification, project-based learning, dan active learning terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi, retensi, serta kemampuan berpikir logis mahasiswa terhadap konsep OOP. Nah, dengan menggabungkan teori dan praktik melalui proyek yang nyata, mahasiswa nggak cuma memahami sintaks-sintaks Java, tapi juga mampu merancang sistem yang modular dan efisien. Pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah dan simulasi nyata mendorong kreativitas serta pemahaman mendalam terhadap hubungan antar objek. Kolaborasi tim dan pembelajaran berbasis proyek membantu mahasiswa menghubungkan teori dengan praktik industri, menjadikan OOP lebih menarik, lebih relevan, dan membangun kompetensi profesional di bidang perangkat lunak. Ya, cukup sekian terkait
review kelima artikel yang saya dapat dan yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys.